Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Nawas SHMH. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah video proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang merupakan bahagian keseharian dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah berkenaan dengan proses pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana, di mana mata kuliah hukum pidana ini adalah mata kuliah yang membahas berkenaan dengan sejarah daripada KUHP itu sendiri, kemudian membahas berkenaan dengan sistematika dari kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, kemudian berbicara berkenaan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kausalitas dalam hukum pidana, kemudian pidana dan pemidanaan. Yang akhir itu adalah berbicara soal gugurnya kewenangan pelaksanaan penuntutan dan gugurnya pelaksanaan pidana berdasarkan dari kitab undang-undang hukum pidana. Nah, terhadap capaian yang diharapkan di dalam pelaksanaan perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu menguasai konsep prinsip dasar dari ilmu dan teori dalam hukum pidana, kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum pidana dengan penerapan aturan hukum yang tepat. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini, metode yang digunakan itu adalah metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode diskusi, dan juga terdapat penugasan yang bersifat project based learning. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu secara aktif berkontribusi di dalam pelaksanaan perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi sampel contoh pelaksanaan perkuliahan yang kami berikan dapat menjadi penilaian di dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi sampel ini menjadi cerminan di dalam pelaksanaan kegiatan kami sehari-hari. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di ruang kelas ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah hukum pidana. Dan di setiap awal pertemuan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan agenda kegiatan kita. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan agenda pertemuan kita pada hari ini berkenaan dengan materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita mencoba untuk mereview atau mengingat-ingat materi perkuliahan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Masih ingat materi perkuliahan kita minggu lalu? Ya, jadi minggu lalu itu kita bicara soal berkenaan dengan bentuk-bentuk keadaan sehingga seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada namanya percobaan melakukan tindak pidana, ada namanya penyertaan, ada namanya permufakatan, ada namanya persiapan, dan ada namanya perbantuan melakukan tindak pidana. Nah, ada yang masih ingat apa itu percobaan? Silakan. Percobaan itu orang yang melakukan tindak pidana namun tidak selesai, tapi
tapi itu bukan atas kehendak sendiri, Pak. Oke. Jadi percobaan itu ini masih diingat ya. Jadi percobaan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana. Niatnya ingin melakukan sebuah tindak pidana dan sudah ada bentuk perbuatannya, namun tidak selesainya tindak pidana itu bukan karena kehendaknya sendiri. Itu namanya percobaan. Jadi menurut ketentuan undang-undang kita pasal 53 itu boleh atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena dia melakukan percobaan tindak pidana namanya. Oke. Kita kasih aplaus untuk teman kita ya. Oke. Jadi memang seharusnya mahasiswa itu harus selalu mengingat materi yang sudah dibahas atau dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang namanya penyertaan, ya, atau turut serta. Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan penyertaan atau delming? Nah, masih ingat? Lupa. Wah, ini. Jadi delming itu adalah merupakan sebuah keadaan orang melakukan sebuah tindak pidana itu perbuatannya itu dilakukan lebih daripada seseorang. Jadi ada dua orang atau lebih melakukan sebuah tindak pidana. Namanya penyertaan. Ya. Kalau Anda punya motor mogok, ya Anda mau dorong sendiri bisa nggak? Nggak bisa kan? Supaya bisa Anda dorong motornya, supaya bisa nyala, maka panggil orang untuk menyertai Anda mendorong. Itu insya Allah bisa bunyi. Itu namanya penyertaan. Ya. Oke. Yang penting Anda sudah ingat ya. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu, tidak semua perbuatan orang itu untuk dikatakan dia melakukan tindak pidana atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana, mesti dia melakukan semua unsur-unsur tindak pidananya. Oke, nah hari ini kita akan berbicara soal pertanggungjawaban pidana. Ada pertanyaan mendasar yang mesti mungkin kita munculkan, yang harus kita jawab di pertemuan pertama ini. Pertanyaannya begini, apakah semua orang yang melakukan sebuah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana atau di dalam undang-undang di luar KUHP, ketika orang melakukan perbuatan yang persis sama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang itu, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Nah, kalau misalnya ada anak kecil ya, atau ada orang yang membawa barang, ternyata barang itu adalah milik orang lain. Anak kecil ini membawa ke rumahnya. Bisa nggak anak itu dianggap sebagai melakukan tindak pidana pencurian? Jadi perbuatannya sama kira-kira dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 362 itu. Bisa nggak anak-anak itu diminta pertanggungjawaban pidana? Rumusan perbuatannya sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 362. Mengambil barang sebagian milik orang lain. Kalau anak-anak mengambil barang, biasanya dia mau memilih kan? Anda masih ingat dulu waktu anak kecil, ada mainannya tetangga Anda senang, Anda ambilnya bawa ke rumah. Begitu mau diambil tidak mau, karena katanya dia yang punya. Bisa nggak anak-anak itu dianggap melakukan pencurian? Atau bisa nggak anak-anak itu diminta pertanggungjawaban pidana? Bisa nggak anak-anak itu dipenjara? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Siapa-siapa saja orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dia melakukan perbuatan yang sama perbuatannya itu dengan ketentuan perumusan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Nah, jadi apa sih? Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk mengetahui dulu teman-teman sekalian, pertanggungjawaban pidana itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui tentang sebuah objek keilmuan, salah satu hal yang sederhana yang kita mungkin dapat lakukan untuk mempercepat akselerasi pengetahuan kita adalah meminjam pendapat-pendapat daripada ahli. Jadi dengan mengutip, melihat, mempelajari apa pandangan yang diungkapkan oleh ahli, maka di situ akan mempercepat kita untuk memahami tentang sesuatu materi yang akan kita bahas. Nah, contoh kita lihat apa yang diungkapkan oleh Simons. Simons menjelaskan bahwa
berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu adalah berbicara soal keadaan psikis tertentu kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan keadaan yang menyertai perbuatan. Jadi Simons menggambarkan bahwa seseorang itu dapat dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab pidana atau keadaan orang itu dianggap memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan pidana kepada mereka apabila dia memiliki keadaan psikis. Jadi dia punya keadaan psikis terhadap perbuatan yang akan dilakukannya. Artinya ada niatan, ada kehendak secara psikologis ketika dia akan melakukan sebuah perbuatan. Jadi tidak bisa orang dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Simons kalau dia tidak punya kemampuan secara psikis. Jadi psikis itu mempengaruhi perbuatan yang akan dilakukan. Simons menggambarkan bahwa keadaan psikis yang mempengaruhi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang, ataukah jika keadaan psikisnya itu yang menyebabkan sehingga dia melakukan perbuatan, maka ketika ada hubungan relasi antar psikis dengan perbuatan, maka disitulah dia dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan pertanggungjawaban pidana. Oke? Jadi syarat yang diungkapkan oleh Simons terhadap pertanggungjawaban pidana itu adalah adanya hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Ketika ada dua-duanya itu, maka dia dapat dianggap punya kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian semua, ini saya ambil contoh pendapat yang diungkapkan oleh Van Hammel. Jadi Van Hammel mengatakan bahwa seseorang itu dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu kalau dia punya 3 syarat. Pertama, bahwa dia memahami apa yang dilakukannya dan apa akibatnya. Itu syarat pertama untuk dapat dianggap orang itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dia mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian semua, syarat untuk orang dapat dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab itu adalah ketika dia memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Nah, kalau tiga-tiganya ini ada, pertama itu dia mengetahui perbuatannya itu apa akibatnya, kemudian dia mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau perbuatan melawan hukum, kemudian yang ketiga itu dia punya kehendak bebas, maka itu dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dia memiliki kedudukan pertanggungjawaban pidana. Nah, jadi keadaan-keadaan itulah sehingga orang itu ketika melakukan sebuah perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi untuk menghukum orang itu tidak mudah, ya. Tidak serta-merta orang melakukan perbuatan pidana harus pada akhirnya masuk penjara. Harus dibuktikan dulu dia punya kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Kalau dia tidak punya kemampuan bertanggung jawab, ya tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipidana. Jadi harus dulu diuji apakah orang melakukan perbuatan itu dia punya mengetahui akibat perbuatannya atau tidak. Karena ada orang itu melakukan suatu bentuk perbuatan tidak mengetahui akibatnya. Contoh itu adalah orang gila. Orang gila biasa dia melempari orang batu, tapi ketika ditanya, tahu nggak akibatnya kalau melempar? Dia tidak tahu. Karena keadaan psikisnya tidak normal. Begitupun yang kedua, kadang-kadang orang itu melakukan sebuah perbuatan tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Lihatlah anak kecil. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka belum ada kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki kehendak bebas. Jadi kalau orang melakukan sebuah perbuatan karena bukan kehendaknya, tapi karena dipaksa, maka itu juga bisa menjadi syarat orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Makanya di dalam konteks hukum pidana ada namanya daya paksa. Ada daya paksa relatif dan ada daya paksa absolut. Ya. Ada berkenaan dengan
bentuk keadaan sehingga orang itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, teman-teman sekalian semua, jadi terhadap 3 syarat ini namanya adalah syarat kumulatif. Jadi untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang, itu 3-tiganya harus ada. Kalau cuma 2 yang terpenuhi tadi, dia melakukan perbuatan itu dan dia mengetahui akibat perbuatannya, dan dia melakukan perbuatan tersebut dan dia menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, tapi dia tidak mampu memiliki kehendak bebas, maka itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi contoh misalnya, saya kasih contoh. Siapa namanya? Ari ini anggaplah misalnya seorang teller bank. Ya, teller bank tiba-tiba masuk perampok di bank tersebut ingin mencuri. Menodongkan pistol kepada saudara Ari. Kemudian diminta untuk menyerahkan uang yang ada di dalam berangkas. Ketika disuruh untuk mengeluarkan barang atau uang itu, sadar nggak Ari ini bahwa apa yang dilakukannya itu, mengeluarkan uang itu adalah bertentangan dengan nilai ketertiban masyarakat? Saya yakin dia tahu bahwa ini tidak boleh. Karena yang akan mengambil uang ini bukan orang yang berhak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dia tahu nggak bahwa perbuatannya ini akibatnya apa? Merugikan bank atau tidak? Dia tahu. Tapi dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena dia tidak punya kehendak bebas untuk memilih apakah saya melakukan atau tidak melakukan. Begitu dia tidak melakukan, maka pecah kepalanya ditembak. Maka di situ memperlihatkan bahwa dia ini punya dasar untuk terhadap perbuatan yang dilakukan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena menurut Van Hammel ada 3 kedudukan yang sifatnya absolut mutlak, 3-tiganya harus ada untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalau salah satu yang ketiganya tadi itu adalah berkaitan dia punya kehendak bebas. Nah, tadi itu dia tidak punya kehendak bebas. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian semua, pertanggungjawaban pidana ini ya muncul ya adalah salah satu bahagiannya itu adalah karena adanya sebuah kesalahan yang dimiliki oleh orang. Ya. Jadi tadi untuk kemampuan bertanggung jawab itu harus ada 3, dan di dalam pertanggungjawaban itu selalu ada yang namanya kesalahan. Tidak ada yang namanya pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan. Jadi kalau orang bicara soal pertanggungjawaban pidana, maka juga akan berbicara soal kesalahan. Nah, makanya kita mengenal istilah di dalam postulat hukum pidana ada namanya Genstraf Sonderschuld, atau biasa juga dikenal di dalam bahasa Latin lainnya Actus non facitrium nece mincit rea. Artinya adalah tidak ada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang dianggap sebagai suatu hal yang salah kalau dia tidak punya niatan yang salah atau yang tidak baik. Jadi harus ada dulu yang namanya kesalahan baru dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada orang. Nah, sekarang kita bicara soal kesalahan itu apa sih sebenarnya? Atau bahkan secara umum kan kita tahu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Bahkan kalau kita melihat dalam teori pembuktian, juga di dalam dasar hakim di dalam memberikan sebuah putusan, di situ jelas dikatakan bahwa hakim di dalam memutuskan sebuah perkara ya tidak boleh mempidanakan orang kecuali atas dasar minimum alat bukti, 2 alat bukti yang menyatakan bahwa orang itu betul-betul terbukti secara sah meyakinkan melakukan sebuah tindak pidana. Dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Jadi sangat urgen teman-teman sekalian semua, tidak ada pertanggungjawaban pidana, tidak ada pemidanaan, tidak ada penjara tanpa adanya kesalahan. Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan. Nah, apa itu kesalahan teman-teman sekalian semua? Kalau kita lihat pendapat yang diungkapkan oleh Metzger misalnya, contoh, dia mengungkapkan bahwa kesalahan itu adalah sebagai keseluruhan syarat yang memberikan dasar pencelaan terhadap pribadi orang yang melakukan sebuah perbuatan pidana.
menurut Metzger, kesalahan itu pertalian dengan dua hal. Yang pertama itu adalah sifatnya yang dapat dicela. Kemudian yang kedua itu adalah perbuatan dan sifat tersebut dapat dihindarkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kenapa dia dihindarkan? Karena sifatnya perbuatan melawan hukum. Jadi ada namanya Verwijtbaarheid dan ada namanya Vermijdbaarheid. Ya. Nah, inilah teman-teman sekalian semua yang harus diperhatikan terhadap terjadinya sebuah tindak pidana untuk dapat memastikan bahwa orang yang melakukannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu karena adanya kesalahan. Kesalahan itu adalah syarat yang menjadi dasar orang itu dapat dicela. Orang dapat dicela itu karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukannya itu adalah bertentangan atau melawan hukum. Nah, kemudian orang itu dapat dicela juga karena terhadap perbuatan yang dilakukannya itu karena ada kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, kemudian teman-teman sekalian semua, saya ingin menyederhanakan bagaimana kesalahan ini. Nah, kesalahan ini teman-teman sekalian semua dalam konteks hukum pidana itu dapat dilihat dua hal dalam dua bentuk keadaan. Jadi tadi sifat kesalahan itu adalah merupakan dasar bagi masyarakat untuk melakukan pencelaan. Nah, bagaimana wujud pencelaan itu bisa muncul? Ada dua pintunya. Yang pertama itu bisa dilihat dalam arti subjektif, kemudian yang kedua bisa dilihat dalam arti objektif. Dalam arti subjektif itu orang dianggap salah kalau dia punya niatan yang tidak baik atau niat jahat. Begitu dia punya niat jahat untuk melakukan sebuah perbuatan atau niat tidak baik, maka di situ namanya kesalahan. Jadi orang sudah berniat salah itu sudah salah. Kemudian yang kedua, cara melihat kesalahan itu adalah secara objektif. Secara objektif itu adalah apa yang terlihat secara kasat mata. Oh, dia memukul orang. Itu kan objektif bisa kita lihat. Memukul orang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu sudah salah. Nah, sekarang bagaimana melihat objektif ini, teman-teman sekalian semua? Objektif ini dalam terjemahan norma itu bisa dilihat dalam dua keadaan. Ada namanya bentuk kesengajaan dan ada namanya dalam bentuk kealfaan. Jadi terjadinya sebuah tindak pidana dianggap salah orang itu kalau dia sengaja atau kalau dia alfa. Kesengajaan itu adalah karena dia punya kehendak tujuan tertentu, ataukah dia punya sadar akan kemungkinan suatu bentuk perbuatan akan terjadi, atau sadar akan adanya kepastian. Maka itu memunculkan sebuah kesalahan. Itu kesalahan dalam artian sengaja dalam perspektif norma. Kemudian yang kedua, kesalahan itu diterjemahkan dalam arti luas termasuk berkenaan dengan kealfaan. Kealfaan itu tidak punya kesengajaan. Jadi kealfaan itu tidak ada maksud. Tapi kealfaan itu muncul kalau ada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak hati-hati atau tidak menduga-duga. Ketika akibatnya muncul, maka itulah yang namanya kealfaan. Tapi dia tidak punya kesengajaan. Nah, inilah teman-teman sekalian semua yang perlu untuk dipahami dalam melihat sebuah keadaan sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kedudukannya. Pertama, dia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik atau bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, dia mengetahui perbuatan dan akibatnya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kehendak bebas. Dan perbuatannya itu dilakukan dengan kesalahan. Apakah dia karena sengaja ataukah dia karena kealfaan. Kalau itu semua dilakukan tanpa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oke? Sampai di sini dipaham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Misalnya ada supir, lalu dia mengendarai truk di depan, ada penumpangnya, lalu penumpangnya itu meninggal. Apakah itu termasuk kealpaan beliau, Pak? Misalnya remnya itu belum, Pak, tapi itu termasuk kealpaan beliau sehingga tidak ada
Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada seorang pengendara yang mengendarai kendaraannya kemudian menabrak orang? Terserah apakah dia menabraknya karena dia mengantuk atau karena apa dan sebagainya. Nah, terhadap kronologis seperti yang demikian, maka itu dapat atau berkemungkinan, ini bisa dilihat dalam konteks secara keseluruhan ya, karena kita dalam melihat sebuah pertanggungjawaban itu tidak bisa dilihat dalam artian sederhana, bahwa memang sebelum si sopir ini menggunakan kendaraannya, apakah dia misalnya mengecek kendaraannya atau tidak. Ya kan seharusnya terhadap kendaraan itu kan harus rutin sifatnya untuk melakukan pengecekan. Nah, ternyata ini tidak pernah dilakukan. Kemudian ternyata dia membawa kendaraannya secara ngebut-ngebut. Pada akhirnya menabrak orang. Kalau kondisinya seperti yang tadi saya ungkapkan, maka dia dapat dianggaplah lalai. Karena di dalam melaksanakan kegiatan membawa kendaraan itu, dia ngebut-ngebut dan juga tidak pernah memeriksa keadaan fisik daripada kendaraannya, yang berdampak terhadap menabrak orang lain. Nah, sehingga dia itu dianggap tidak hati-hati dalam mengendarai, dan dia tidak patut untuk menduga ketika dia mengendarai itu harus senantiasa memperhatikan kedudukan di sekelilingnya, termasuk memperhatikan kedudukan kendaraannya, sehingga berdampak terhadap orang lain, matinya orang bukan karena keinginannya, tidak ada kesengajaan di situ, tapi karena dia lalai, ngebut-ngebut, atau bahkan lalai karena tidak memperhatikan kedudukan kendaraan, sehingga mengakibatkan orang. Oke, bisa dipaham ya? Jadi di sini terlihat dia tidak hati-hati, dan dia juga tidak kurang penduga-dugaan di dalam pelaksanaan kegiatan mengendarai mobil. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan Bang. Bisa nggak Pak orang gila itu dipidana? Ini pertanyaannya. Bisa nggak orang gila itu dimintai pertanggungjawaban pidana? Nah, kita kembali lagi. Kita lihat apa yang diungkapkan oleh Van Hamel tentang keadaan orang, kemampuan orang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada 3. Tadi pertama, orang itu mampu mengetahui perbuatan dan akibat yang dilakukannya. Pertanyaannya, orang gila itu tahu nggak perbuatan yang dilakukan dan akibatnya apa? Jangankan itu, biasa dia ngomong sendiri tak tahu apa yang diomongkan. Itu kan. Kemudian yang kedua, dia tahu nggak bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Jangankan tahu ketertiban, dia sendiri tidak tahu apakah pakai baju atau tidak pakai baju kan, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dia punya kehendak bebas atau tidak. Nah, dan ini juga diatur dalam ketentuan pasal 44 dari KUHP kita, bahwa terhadap bentuk keadaan yang dilakukan oleh orang karena adanya keadaan cacat terhadap dirinya, apakah cacat mental dan lain sebagainya, itu menjadi dasar peniadaan pidana atau kemampuan bertanggung jawab terhadap mereka, sehingga tidak dipidana terhadap orang yang seperti itu. Jadi orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Dan teman-teman sekalian semua, sebagai tugas untuk teman-teman dapat menguatkan pemahamannya, saya minta kepada saudara untuk membuat sebuah karangan tulisan yang menggambarkan bagaimana kedudukan orang itu sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada hari ini. Bisa dipahami? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.